Jangan lupa subscribe. Semoga rezekinya lancar. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan sunnah. Lebih dari semua nikmat yang ada di muka bumi ini. Makanya kalau nikmat ini nikmat yang besar, kita harus jaga nikmat ini. Nikmat Islam dan sunnah, nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri atas semua nikmat yang ada. Sebab semua yang kita peroleh dari semua nikmat, semua datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh datang dari Allah SWT. Tapi nikmat yang paling besar, nikmat hidayah. Ketika orang tidak mendapatkan hidayah, dia berada di dalam zulumat, kegelapan, kegelapan kebodohan, kegelapan syirik, kegelapan segala macam sudah. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Nikmat ini merupakan nikmat yang paling besar dari semua nikmat. Nikmat Islam, nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kemudian nikmat sunnah, diberikan hidayah di atas sunnah. Betapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah di atas Islam, tapi tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Sehingga mereka mengikuti firqah-firqah, golongan-golongan, kelompok-kelompok, aliran-aliran yang sesat. Berbuat berbagai macam bid'ah yang Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontohkannya. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini wajib kita jaga. Kalau kita nggak jaga, ya akan hilang dari kita. Betapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, kemudian hilang hidayah itu. Dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri nikmat itu. Mensyukuri dengan apa? Dengan belajar. Dengan mengkaji, dengan memahami, dengan mengimani, dengan mengamalkan dan mendakwakan sunnah ini. Banyak orang-orang yang dicabut nikmatnya oleh Allah. Tadinya diberikan hidayah, kemudian dicabut. Maka nikmat Islam dan sunnah, nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Makanya setelah itu, nikmat yang paling besar lagi apa? Diberikan oleh Allah hidayah taufik untuk terus mengaji, untuk terus menuntut ilmu. Ini hidayah taufik. Yang hadir di Masjid An-Nur ini di pasar, antara yang di dalam yang di luar, yang banyak yang mana? Yang di luar, yang enggak ngaji.
Yang ngaji cuma sedikit. Paling ada cuma 1000 orang. Yang ribuan, yang jutaan nggak ngaji manusia. Kita ngaji tiap bulan umpamanya, tetap aja yang ngaji cuma sedikit. Yang tidak ngaji sangat banyak. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah taufik. Kalau Allah nggak berikan hidayah kepada kita nggak bisa duduk di majelis ini. Seperti antum yang datang dari luar kota, Allah berikan hidayah kepada antum untuk datang ke tempat ini. Ini perjalanan yang barokah dan rahmat dari Allah. Perjalanan menuju sorga. Itu ingat itu. Nuntut ilmu merupakan jalan menuju sorga. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah SAW. Nabi bersabda SAW, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan al jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Jalan ke sorga yang kita tuju. Makanya apapun kita tinggalkan. Nuntut ilmu ini, saya mau tanya kepada antum, ibadah atau bukan? Ibadah. Nuntut ilmu ibadah. Allah ciptakan kita untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat surah 51 ayat 56 sampai 58. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Tidak aku minta rezeki dari mereka dan aku tidak minta makan dari mereka. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Dan Allah itu maha kuat dan maha kokoh. Allah menyebutkan dalam ayat ini, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala. Sekarang kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Bukan berarti kalau kita ibadah kita tidak mencari nafkah. Wajib mencari nafkah. Itu harus selalu ingat tuh. Dan ini sering saya sampaikan. Mungkin sudah ratusan kali, mungkin ribuan kali. Kita wajib menuntut ilmu. Kita wajib ibadah, kita juga wajib mencari nafkah, wajib. Kita ini nggak boleh bergantung pada orang lain. Dan nggak boleh minta-minta pada orang lain, hukumnya haram dalam Islam. Yang saya mau tekankan di sini, mencari nafkah wajib. Kita dagang, usaha, atau di antara antum ada yang jadi dosen, atau dia dokter, atau yang lain. Ini semua wajib. Nuntut ilmu wajib. Perhatikan, nuntut ilmu ini wajib. Maka semua yang tadi itu yang wajib harus mendukung ini. Mendukung apa? Menuntut ilmu yang merupakan jalan menuju sorga. Jangan kita korbankan nuntut ilmu untuk dagang. Jangan kita korbankan nuntut ilmu untuk kerja. Jangan kita korbankan nuntut ilmu untuk praktek kalau dia dokter. Jangan kita korbankan nuntut ilmu ini untuk ngajar sebagai dosen. Atau untuk cari maisha yang lain. Semua maisha yang Allah berikan untuk mendukung ibadah kita kepada Allah. Makanya kita nggak bisa meninggalkan sholat wajib. Yang pertama dihisab dari kiamat. Semua pekerjaan kalau udah tiba waktu sholat tinggalkan semua pekerjaan. Dagang, kerja segala macam, ngajar, jadi dosen atau dia sebagai praktek dokter tinggalkan semuanya untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah. Untuk ingat itu. Karena banyak orang-orang meninggalkan itu. Dianggap ya seperti suatu hal yang mudah aja ditinggalkan. Gak boleh. Ini kita diciptakan Allah untuk ibadah. Bagaimana kita menekan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Dan kita hidup untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dunia dengan akhirat gak ada arti apa-apa. Dunia kata Nabi SAW seperti bangkai kambing. Dunia ini gak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk, gak ada harganya. Nggak ada di dunia ini orang mau beli sayap nyamuk. Nggak ada. Sampai Nabi mengatakan SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia berharga seberat sayap nyamuk, maka orang kafir nggak akan diberikan minum meskipun hanya setetes air, seteguk air nggak akan diberikan. Kenapa orang kafir diberikan oleh Allah segala macam kebebasan, kenikmatan? Untuk apa Allah berikan? Untuk mengazab mereka. Di dunia dan nanti di akhirat. Maka kita jangan tertipu dengan apa yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Itu harus ingat. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Allah jelaskan lengkap dalam Al-Quran. Kita jangan tertipu dengan orang kafir. Kita tujuan hidup kita ibadah kepada Allah. Luangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah.
Sampai dalam satu hadis yang hadis qudsi. Hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi bersabda SAW, "Ya ibna Adam, tafarragh li'ibadati, amla sadraka ghinan wa asudda faqrak. Wa illa taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak." Wahai anak Adam, luangkan waktu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah mengatakan, wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Dan apa? Aku akan tutupi kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan itu, kata Allah, aku akan berikan kesibukan. Sibuk terus, tapi nggak ada artinya kesibukannya dia. Walam asudda faqrak, dan aku nggak akan tutup kefakiranmu. Tapi ketika kita sibuk untuk ibadah kepada Allah, semua dicukupi oleh Allah Taala. Dicukupi oleh Allah. Rezeki pasti dikasih. Kan di ayat yang tadi surah Al-Dzariyat, aku nggak minta rezeki dari kalian, aku nggak minta makan, tapi Allah berikan rezeki. Kalau kita ibadah kepada Allah, pasti dikasih rezeki sama Allah. Itu harus yakin itu. Makanya nuntut ilmu ini ibadah. Luangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Sekarang banyak orang nuntut ilmu apa? Sambilan. Iseng. Nggak bakal dapat ilmu selama-lamanya. Sisa waktu nggak bakal dapat ilmu. Nuntut ilmu udah sisa waktu. Dari pagi kerja, sore ngaji, sampai di majelis tidur. Ya nggak dapat ilmu sama mamanya. Mesti waktu kita untuk ibadah kepada Allah lebih dari semua yang ada. Allah menciptakan kita untuk ini. Makanya kalau kita lihat ibadahnya Nabi Muhammad SAW, luar biasa semangatnya. Ibadahnya para sahabat, semangat luar biasa. Nuntut ilmunya mereka, luar biasa. Para ulama, tabi'in, para ulama salaf, luar biasa. Hatta jauh mereka jalan untuk menuntut ilmu syar'i. Mereka tinggalkan istrinya, mereka tinggalkan anaknya untuk mencari ilmu. Antum lihat Imam Ahmad bin Hanbal pernah berjalan kepada Imam Abdul Razak As-San'ani dari Baghdad sampai ke Yaman untuk mencari ilmu. Jalan. Begitu ilmu itu. Belum lagi imam yang lain berjalan kaki. Sampai Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan, "Inni asirul layali wal ayyama fi talabil haditsil wahid." Aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Siang dan malam cari satu hadis. Bukan mereka nggak punya istri, mereka punya anak. Mereka punya istri, punya anak. Mereka cari nafkah dulu buat istri anaknya, baru mereka tinggal berangkat mereka untuk thalabul ilmi. Sampai mereka jadi para ulama. Hafal Quran, hafal hadis. Luar biasa. Enggak seperti sekarang. Kita ngaji cuma sisa-sisa waktu. Kita belajar cuma sisa-sisa waktu. Sehingga apa yang kita dapat? Ya begitu yang kita perjuangkan, ya segitu yang kita dapat. Dari ilmu agama ini. Enggak pernah maju. Enggak pernah berkembang. Enggak pernah punya kualitas umat Islam ini. Antum lihat. Kenapa? Ya karena itu aja sudah. Nuntut ilmunya. Sisa-sisa waktu. Bacanya juga kapan? Ya sisa waktu. Baru baca sedikit, sudah ngantuk. Talibul ilm minimal baca 4 jam dalam sehari. Penuntut ilmu itu. Baca Al-Quran, baca hadis, baca buku yang lain bermanfaat. Sekarang kan enggak. Yang dibaca apa? Koran, media sosial, dan yang lainnya. WA, SMS, itu yang dibaca. Qurannya ini, Quran gak dibaca, ini Quran nih. Ini sumbernya ilmu. Wahyu dari Allah, gak dibaca oleh kaum muslimin. Nabi berdoa, Nabi disuruh oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Taha ayat 114. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad, ya Allah tambahkanlah aku ilmu, tambahkan ilmu, bukan tambahkan harta, ilmu. Yang diminta ilmu dan ilmu. Makanya Ibnu Mas'ud berdoa kepada Allah, mazidna iman wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah tambahkanlah aku iman, keyakinan dan pemahaman tentang agama. Supaya tambah paham. Umat Islam dulu belajar tentang wudu. Ya, dulu. Sekarang begitu juga sama, nggak berubah. Nggak ada kualitas untuk menambah. Untuk bisa lihat keadaan umat Islam. Makanya kita berusaha meningkatkan ibadah kita kepada Allah.
Makanya tingkatan itu Islam, naik lagi lebih tinggi apa? Iman, lebih tinggi lagi apa? Ihsan. Itu yang ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihsan, bagaimana kita untuk ihsan? Ibadah kita ini meningkat. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril, wa mal ihsan, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Dia, melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kamu. Ketika Allah melihat kita, bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Taala? Makanya kita nuntut ilmu, seperti dikatakan oleh Imam Ahmad, al ilmu khasyatullah. Ilmu itu apa? Takut kepada Allah. Semakin kita nuntut ilmu, semakin takut kita kepada Allah. Dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf. Dalam Fadlu Ilmi Salaf beliau menyebutkan, arti Fadlu Ilmi Salaf, beliau menjelaskan ilmu itu bagaimana kita mempunyai rasa takut kepada Allah. Kita bisa mengagungkan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan yang lainnya. Artinya dengan bagian-bagian dari tauhid itu betul-betul kita melaksanakan, kita meyakini perbuatan Allah dan kita redho dengan apa yang Allah perbuat. Yang kedua, kita redho dengan apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Dan kita melaksanakan apa yang Allah cintai dan kita menjauhkan apa yang Allah murkai. Itu ilmu. Jadi ilmu ini luar biasa. Makanya ikhwani fiddin, a'azakumullah, ilmu ini luas, luar biasa ilmu agama ini. Yang Allah sebutkan keutamaan dalam Al-Quran bukan ilmu dunia, bukan. Ilmu syar'i, Quran dan sunnah yang Allah angkat derajatnya, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadilah, surah 58 ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu berapa derajat? Diangkat oleh Allah Ta'ala. Orang yang beriman dan orang berilmu diangkat derajatnya. Orang berilmu diangkat derajatnya. Ilmu apa? Ilmu syar'i, dijelaskan oleh para ulama. Makanya kita nuntut ilmu syar'i itu terangkat derajat. Dan utama ilmu lebih dari semua yang ada di muka bumi ini. Makanya kita belajar. Nuntut ilmu itu wajib. Kita kuliah, nggak ada masalah kuliah. Sifat yang umum, apakah itu kedokteran, apakah itu tentang teknik atau yang lainnya. Tapi tetap kita wajib belajar agama, wajib. Ini kan enggak orang. Dia nuntut ilmu, kedokteran, dia belajar segala macam. Nuntut ilmu tidak. Enggak pernah belajar. Sehingga apa? Sampai dia lulus, sampai dia master, sampai dia doktor, enggak tahu tentang agama. Banyak yang begitu? Banyak yang seperti itu. Enggak tahu agama. Sampai sudah tua enggak tahu tentang agama, rugi. Agama ini wajib pelajari sejak kita kecil. Wajib. Dan antum alhamdulillah, antum hadir ini masih diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk belajar agama ini. Syukur kepada Allah Ta'ala. Tapi harus istiqomah. Jangan ngaji sekarang, baru ngaji lagi tahun depan. Harus terus cari di mana orang yang mengajarkan ilmu syar'i di Bali ini. Belajar kepada mereka. Yang dia tahu akidahnya benar, manhajnya benar, mengikuti pemahaman salaf, belajar sama dia. Belajar. Betul dia. Dan lihat, benar nggak dia punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Belajar. Ini penting dalam kita beragama. Karena apa? Kita ini sebentar lagi meninggal dunia. Kita akan hidup untuk jutaan. Dan kita nggak tahu mungkin jutaan tahun. Untuk akhirat kita hidup. Bukan untuk dunia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kunu abna al-akhirah wala takunu abna dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kunu abna al-akhirah, hendaklah kalian menjadi orang-orang anak akhirat. Kita disuruh jadi anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Anak dunia sibuk dengan dunia, sibuk dengan dagang, usaha, kerja segala macam. Jadi anak akhirat. Fa innal yawma amal, hari ini amal yang ada, tidak ada hisab. Wa ghadan, nanti hari kiamat yang ada hisab tanpa amal. Disuruh kita jadi anak akhirat, bukan anak dunia. Kalau dunia pasti dikasih apa nggak? Tidak sama Allah. Pasti dikasih. Orang kafir dikasih, masa kita yang ruku dan sujud nggak dikasih rezeki sama Allah? Nggak mungkin. Orang kafir yang maksiat
telanjang dikasih rezeki sama Allah. Apalagi kita yang ruku dan sujud pasti dikasih. Tinggal bagaimana kita menegakkan ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Sampai sini jelas nggak ini mukadimah? Jelas. Gamblang jelas nih. Catat. Jangan bengong. Ini kita ngaji. Bawa catatan, tulis. Kemudian kita lihat lagi. Seperti yang tadi saya sebutkan. Banyak orang sibuk dengan dunia. Kuliah segala macam. Sampai yang lain dia tahu tuh. Semuanya. Rincian-rincian segala macam dah. Kayak dokter, obat semuanya hafal. Suruh hafal ayat nggak hafal dia. Hadis nggak hafal. Terus yang insinyur apa semuanya. Sampai dosen-dosen hafal. Tapi suruh hafal Quran nggak tahu, hadis nggak tahu. Suruh wudhu nggak bisa. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran. Catat itu. Dalam surah Ar-Rum, surah 30 ayat 7. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang apa yang zahir dari kehidupan dunia, tahu dia. Sampai semua neraca, timbangan segala tahu. Tapi akhirat mereka nggak tahu sama sekali. Akhirat nggak tahu. Bagaimana mentauhidkan Allah nggak tahu. Bagaimana wudhu nggak tahu. Bagaimana sholat nggak tahu. Tapi dunia tahu semuanya. Ilmu perdagangan, nomor 1. Tahu dia. Rincian-rincian ini tahu. Tapi tanya soal wudhu, soal tauhid nggak tahu. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang apa yang nyata di dunia, tapi akhirat mereka nggak tahu sama sekali. Ini firman Allah. Yang saya akan bawakan ini firman Allah dan hadis Nabi yang sahih. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah. Ini mukadimah yang pertama yang berkaitan dengan ilmu yang harus kita pahami. Ya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini mukadimah pertama. Masih ada berapa mukadimah ini? Yang kedua, dalam kita menuntut ilmu itu harus ada adab. Dan kepada semua yang hadir, baik bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, tolong perhatikan. Di antara adab thalabul ilmi, yang pertama itu ikhlas. Tanpa keikhlasan, nggak ada manfaatnya. Antum datang dari luar kota, datang ke sini, kalau nggak ikhlas nggak ada manfaatnya. Antum datang dari tempat yang jauh sampai macet, tapi antum nggak ikhlas nggak ada manfaatnya. Semuanya. Untuk yang datangnya, untuk panitianya, untuk ustadznya, untuk semua yang ada. Tanpa keikhlasan nggak akan diterima amal kita oleh Allah Ta'ala. Sebab Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Mendirikan dengan lurus. Hunafa, lurus. Tidak berbuat syirik. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, itulah agama yang lurus. Kita ingin yang lurus agama ini, tidak bengkok. Karena itu yang kita minta, siratal mustaqim. Makanya harus ikhlas karena Allah. Tanpa ikhlas nggak akan diterima. Apapun hebatnya kita, kalau nggak ikhlas nggak akan diterima. Makanya nasihat para ulama nggak pernah berhenti, ikhlas. Sampai ada seorang ulama dan dia seorang perawi hadis yang bernama Hisham Ad-Dustuwai rahimahullah. Dia mengatakan begini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Kata Imam Hisham Ad-Dustuwai rahimahullah, aku nggak pernah mengatakan aku belajar ini nuntut ilmu ikhlas karena Allah. Aku sudah berusaha untuk ikhlas, tapi aku tidak mengatakan aku ikhlas karena Allah. Apa komentarnya Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala? Kata beliau, wallahi wala ana, demi Allah, aku pun juga demikian. Aku nggak mengatakan aku ikhlas, tapi aku berusaha bagaimana supaya ikhlas dalam nuntut ilmu ini. Jadi ilmu ini sumber kebaikan, sumber ketaatan. Makanya kita harus betul-betul belajar dengan ikhlas karena Allah. Kalau nggak ada keikhlasan, nggak ada manfaatnya. Bahkan orang yang belajar untuk ilmu, tujuannya untuk mencari duit. Atau dia ingin mendapatkan sesuatu dari orang, nuntut ilmunya. Maka kata Nabi, orang itu tidak mencium aroma sorga.
Kata Rasulullah SAW, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya karena Allah, tapi dia menuntut ilmu bukan karena Allah, mengharapkan sesuatu, uang dari dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Yang kita harus betul-betul thalabul ilmi karena Allah. Ini perhatikan ini. Nuntut ilmu harus karena Allah, jangan mencari sesuatu dari dunia ini. Betul-betul kita mengharapkan bahwa kita ini mau belajar. Ada orang nuntut ilmu ingin dapatkan uang, ada orang nuntut ilmu ingin dapat makan. Gak ada arti apa makan itu. Kecil. Tapi yang kita harapkan sorga. Dunia seisinya gak ada harganya. Sama sekali. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, nggak ada artinya dunia ini. Kata Nabi, dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Nabi melewati seekor bangkai kambing yang telinganya cacat. Nabi tekan, siapa yang mau? Ya Rasulullah, seandainya kambing ini masih hidup, cacat telinganya, apalagi sudah dibangkai. Dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing ini, kata Rasulullah SAW. Hadis ini sahih. Saya udah tulis itu tentang dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Dalam buku judulnya, sengaja saya bikin judulnya sesuai dengan hadis. Dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Supaya orang tahu. Kenapa? Kalau kita lihat manusia ini luar biasa, ngejar dunia. Orang berpikir ngejar dunia hanya orang awam. Ternyata penuntut ilmu juga banyak yang ngejar dunia. Ternyata para dai juga banyak yang ngejar dunia. Maka saya tulis buku itu. Ini peringatan. Supaya orang berhati-hati. Hidup ini buat akhirat, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa. Jadi ini harus kita perhatikan. Kita harus betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala. Supaya mendapatkan ganjaran. Makanya doa, ketika orang itu berdoa, minta diterima amalnya. Tapi syaratnya dulu penuhi. Ikhlas dan ittiba. Karena kita pengen diterima amal kita, tapi nggak ikhlas, nggak bakal diterima. Doa Nabi setiap pagi Nabi berdoa ba'da salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Betul-betul ini harus ikhlas, penting ini. Karena udah imbasnya kemana-mana, termasuk kepada pengajian. Ada orang pengajian cari duit, ada panitia, ada IO lagi. Mau cari duit pengajian, gak benar dalam Islam. Ngaji karena Allah, kenapa harus cari uang? Seperti itu. Kita mau cari akhirat, bukan cari dunia. Ini karena ada sebagian orang yang memang mungkin dia pernah jadi apa gitu ya, kemudian taubat. Ma'isyahnya gak ada lagi. Dia cari apa yang bisa mendatangkan ma'isyah. Oh ini, bikin tablik akbar ini dapat duit nih. Gitu. Ini nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Anda harus ikhlas karena Allah, jangan mengharap sesuatu dari manusia, jangan. Ini penting dalam kita beragama, ini penting. Karena apa? Kalau dia terus capek, lelah, letih, siang malam kumpul, tapi kemudian nggak dapat apa-apa, rugi dunia dan rugi akhirat. Kita mau cari akhirat, kita mau betul dapat ilmu yang bermanfaat buat kita. Kemudian yang kedua, yang pertama ikhlas ini. Ini untuk semua ibadah, bukan untuk ilmu aja. Termasuk seorang jadi dai, termasuk seorang ceramah, termasuk seorang jadi imam, seorang baca Al-Quran, dan yang lain. Semua harus ikhlas karena Allah. Tanpa ikhlas nggak akan diterima oleh Allah SWT. Yang kedua, yaitu dengarkan. Pengajian ini diadakan untuk didengarkan. Istima'. Yang pertama ikhlas, yang kedua al-istima'. Yang ketiga al-insat. Dengarkan dan diam. Dengarkan dan diam, jangan bicara. Termasuk ibu-ibu di bawah, tolong jangan bicara, Bu. Itu ada yang masih ngobrol tuh, Bu, di bawah tuh. Itu masih ada yang ngobrol, tolong jangan ngobrol, Bu. Yang di bawah jangan ngobrol. Dengarkan baik-baik. Dengarkan dan diam. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 204, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an, adalah kamu dengarkan dan diam. Supaya kamu mendapatkan rahmat. Dengarkan dan diam agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Kita yang mendapatkan rahmat. Majelis ilmu, majelis yang barokah.
Majelis yang penuh dengan rahmat. Disaksikan oleh siapa? Malaikat. Dihadir oleh malaikat majelis ilmu ini. Dengarkan dan diam. Dengarkan dan diam. Kemudian setelah itu apa? Berusaha untuk memahami. Yang ketiga, yang keempat sekarang. Berusaha untuk memahami. Jadi betul-betul perhatian. Kita ada di masjid, ya semua ada di masjid. Artinya akal kita, pikiran kita, hati kita di masjid. Jangan badannya di masjid, pikirannya ke dagangan. Pikirannya ke tempat yang lain, jangan. Ya di masjid. Pahami. Karena nggak ada ilmu tanpa paham. Maka Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya tentang ilmu disebutkan tentang faham. Al-ilmu al-fahmu. Nggak ada ilmu tanpa paham. Ilmu paham. Karena orang nuntut ilmu, banyak nuntut ilmu, tapi nggak paham. Banyak. Makanya ilmu untuk dipahami. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya, diberikan dia pemahaman tentang agama. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, akan diberikan pemahaman tentang agama. Ketika Allah tidak mengendaki dia kebaikan, nggak akan paham tentang agama dia. Makanya niat kita betul-betul ingin paham tentang agama Islam ini. Harus paham. Banyak orang yang nuntut ilmu tidak paham agama. Bertahun-tahun nuntut ilmu nggak paham agama. Bukan hanya yang nuntut ilmu. Ada dai ceramah kesana kemari nggak paham tentang agama. Bayangkan antum. Masa ada Ustaz. Ngomongnya pintar, Masya Allah, menarik hati orang. Tapi nggak paham tentang agama. Ada. Bahkan yang sudah punya titel pun ada juga nggak paham tentang agama. Jadi nggak jadi ukuran punya titel juga. Ada yang udah titel nggak paham tentang agama. Lo tahu dari mana? Ya dari tulisannya kelihatan orang nggak paham agama. Dari ceramahnya nggak paham agama. Kelihatan. Orang bisa tahu. Kalau dokter yang tahu dokter itu ahli dan tidak siapa? Dokter. Insinyur teknik tahu tentang orang yang teknik ini nggak benar, ya orang teknik juga. Ya atau tentang ustadz itu benar nggak benar siapa? Ya ustadz juga. Ulama yang paham tentang agama ini tahu kelihatan. Dia pintar ngomong tapi nggak ada isinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Itu. Ada banyak. Dibawa segala macam cerita dongeng nggak ada isinya. Ada nggak penceramah begitu? Ada banyak. Yang nulis juga banyak. Nulis nggak tahu. Kayaknya hidupnya dia buat nulis tuh siang malam media sosial. Tapi nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Kita tahu kok dia seorang dokter nggak nulisnya segala macam ditulis sama dia. Nggak ada isinya sama sekali. Kalau dia sebagai seorang dai, seorang yang berilmu, bagaimana dia bisa memberikan manfaat kepada umat? Hatta satu kalimat. Tapi ketika dinuliskan panjang, orang nggak paham apa isinya. Sikat orang sini, sikat orang sini. Manfaatnya apa buat umat? Buat dia nggak manfaat, buat umat nggak manfaat. Kita seorang dai harus bisa memberikan manfaat kepada umat, hatta dengan sepotong kalimat. Kata Nabi SAW, khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Yang paling manfaat dari semua manfaat ilmu. Ada nggak kita berikan ilmu kepada manusia ini yang bermanfaat buat umat? Harus. Yang tadi saya jelaskan ini manfaat atau tidak? Anda harus pahami. Saya jelaskan tentang ilmu yang bermanfaat. Tadi sampai poin yang keberapa? 4. Yaitu sampai al-faham. Kita harus paham. Makanya kita kalau nggak paham tanya. Kata Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang berilmu. Kalau kamu tidak tahu, tanya. Kemudian yang kelima. Yang kelima, ilmu dicatat. Yang mencuru nyatat Nabi SAW. Makanya antum setiap kajian bawa buku. Yang pertama ini, mushaf Al-Quran. Penting nih. Nih, mushaf Al-Quran dibawa. Kemudian buku panduannya yang kita mau kaji nih. Dibawa nih. Yang kita mau kaji. Kemudian catatan. Bawa catatan. Masa nggak ada catatan atau apa buku? Catat. Yang menyuruh Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, qayyidul ilma bil kitabah.
Ikat ilmu dengan tulisan. Nabi yang suruh SAW. Ikat ilmu dengan tulisan. Jangan bengong aja begini. Mau ngapain? Mau ngaji, mau bengong. Tulis. Qayyidul ilma bil kitabah. Sampai Anas bin Malik, perawi hadis ini, sahabat Nabi radhiyallahu anhu arda. Qayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu dengan tulisan. Dan riwayatnya sahih. Dimasukkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Ditulis, dicatat. Ilmu dicatat. Makanya para ulama ahli hadis, kenapa ilmu itu sampai sekarang ini terpelihara? Dicatat oleh para ulama hadis. Di samping mereka hafal, ditulis. Kita nggak akan tahu Sahih Bukhari kalau Imam Bukhari nggak nulis Sahih Bukhari. Dia hafal 500.000 hadis dengan sanadnya. Imam Ahmad hafal 500.000 hadis dengan sanadnya. Hafal. Kemudian dimasukkan dari hafalan dia hanya cuma berapa ribu aja dalam Sahih Bukhari. Yang ratusan ribu, nah itu hafalan aja, ditulis. Kita bisa tahu kitab itu barokah. Yang kedua setelah Al-Quran. Dicatat. Maka Nabi menyuruh sahabat mencatat. Nabi yang suruh untuk mencatat. Qaidul ilma bil kitabah. Sampai Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr, uktub. Ketika Abdullah bin Amr kan nulis semua. Yang Nabi sabdakan, ditulis. Yang Nabi kerjakan, ditulis. Orang-orang musyrikin bilang, kamu nulis apa yang Nabi sampaikan. Nabi yang sampaikan kadang-kadang dia dalam keadaan ridho, dalam keadaan marah. Akhirnya Abdullah bin Amr ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang musyrikin ngomong begini. Apa kata Nabi? Uktub, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi la yakhruju min illa haqq. Kata Nabi. Tulis. Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya. Tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Tidak keluar dari mulutku kecuali benar. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak keluar dari Nabi. Yang dibicarakan oleh Nabi, yang disampaikan Nabi. Tidak keluar, bukan wahyu dari Allah. Bukan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil. Beliau tidak berkata dari hawa nafsunya. Melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Catat, tulis. Yang suruh Rasulullah SAW. Bila kita catat, kita akan murajaah nanti di rumah apa yang kita catat. Kemudian yang keenam diamalkan. Ilmu ini untuk diamalkan, bukan koleksi ilmu. Banyak orang koleksi ilmu. Ilmu diamalkan. Jadi kita tahu nih belajar ilmu untuk diamalkan. Makanya Allah selalu menyebutkan dalam Al-Quran tentang iman, tentang ilmu. Setelah itu apa? Amal. Iman, ilmu, amal. Selalu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang antum sudah hafal semua, bapak ibu sudah hafal semuanya. Wal asri innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh-sungguh manusia dalam kerugian. Sungguh-sungguh manusia dalam kerugian. Kecuali orang beriman dan beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Iman amal saleh. Kalau disebutkan iman amal saleh, mesti ada ilmu di situ. Karena nggak mungkin orang bisa melaksanakan amal saleh tanpa ilmu. Sebab kata Imam Ibnu Qayyim, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Kemudian kita mengamalkan lagi, diperintahkan oleh Allah banyak dalam Al-Quran. Surga disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang melakukan amal saleh. Tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Apa yang kalian amalkan. Amal. Kemudian dalam hadis banyak lagi. Saya bawakan satu hadis ya. Ini hadis ini sering saya bawakan hadis ini. Kalau antum sering dengar TV atau radio Roja, ini sering saya sampaikan hadis ini. Tapi saya ulangi di sini supaya antum ingat. Nabi pernah bersabda SAW,
Tolong dengarkan baik-baik semuanya. Jangan ada yang tidur. Ini majelis ilmu, bukan tempat tidur. Tolong dengarkan baik-baik. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Nabi bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah wa an jismihi fima abla. Kata Nabi SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sampai Allah menanyakan kepadanya tentang 4 perkara. Yang pertama Allah tanya tentang umurnya. Ingat, umur yang pertama. Dihabiskan buat apa umur itu? Yang kedua akan ditanya tentang ilmunya, diamalkan atau tidak? Ilmunya diamalkan atau tidak? Yang ketiga, hartanya. Dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan? Harta itu dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan harta itu? Dan yang keempat, tentang jasadnya, tentang tubuhnya, tentang lelah dan letihnya. Untuk apa dia? Wa an jismi fima abla. Akhrajahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan Tirmidzi kata hadis ini hasan sahih. 4 ditanya. Yang pertama ditanya tentang apa? Umur. Berarti kalau bicara soal umur, bicara soal apa? Waktu. Waktu. Saya tulis buku judulnya Waktumu dihabiskan untuk apa? Waktumu. Akan ditanya oleh Allah waktu kita. Untuk apa? Waktu kita. Habis waktu kita kadang-kadang untuk yang lain. Untuk ngobrol. Untuk jalan-jalan. Untuk yang gak bermanfaat. Banyak sekali waktu itu. Akan ditanya oleh Allah. Untuk apa waktu itu? Ya antum WA aja tuh. Baca media sosial akan ditanya tuh. Waktunya habis untuk apa? Semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Jadi waktu kita sangat berharga akan ditanya. Karena banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat. Pertama nikmat apa? Yang kedua, waktu luang. Siapa yang bisa bacakan hadisnya? Ini kan semua thalibul ilm nih. Yang paling depan nih penuntut ilmu. Masa nggak bisa bacain hadisnya? Ustadz deh, mana ustadz? Di sini ada berapa ustadz nih? Tolong bacain hadisnya. Masa nggak ada yang bisa? Allahumma sholli ala Muhammad. Wal faraq, na'am. Akhrajahu Al-Bukhari wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fima katsirun minan nas as-sihhat wal faraq. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat itu. Apa? Nikmat sehat dan waktu luang. Banyak manusia tertipu. Sehat, waktu luang. Jadi akan ditanya oleh Allah yang pertama tentang umur. Artinya kalau tentang umur maksudnya tentang apa? Waktu. Dihabiskan buat apa? Akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Waktu kita ini kalau kita lihat banyak terbuang. Dari umur kita 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Banyak yang terbuang waktu kita. Untuk yang sia-sia. Bisa antum hitung deh. Dari mulai antum balik sampai sekarang ini, waktu ibadah kepada Allah yang sedikit, waktu ngaji yang sedikit, yang banyak apa? Yang sia-sia. Sehari aja itu antum sehari. Sehari kita ibadah sholat, kalau betul-betul kita khusyuk tumanina paling 10 menit. 5 sholat cuma 50 menit. Baca Quran nggak sampai 1 jam. Ya, baru 10 menit udah ngantuk. Baca Quran. Apalagi yang kita lakukan? Bisa kita hitung. Nuntut ilmu cuma berapa jam? Sehari nggak sampai tiap hari kita. Baca buku yang bermanfaat. Yang terbanyak yang sia-sia. Itu sehari. Belum sepekan, belum sebulan, belum setahun. Berapa tahun waktu kita habis? Akan ditanya oleh Allah semuanya itu. Ini masih yang baik, belum lagi yang maksiat. Yang dilakukan oleh manusia. Akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti. Yang kedua akan ditanya tentang ilmu. Diamalkan atau tidak ilmu itu? Ilmu yang kita cari, yang kita tuntut, yang kita kaji, yang kita baca, yang kita pahami, diamalkan atau tidak? Wa an ilmihi fima fa'al. Ilmunya diamalkan atau tidak? Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu mengatakan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an,
Ini seorang ulama dari sahabat, kata beliau, ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Belajar kalian. Kalau kalian sudah belajar, amalkan. Amalkan. Kemudian yang ketiga, harta kita. Wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa. Harta ini dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan? Harta ini dari mana kita? Dari yang halal atau yang haram? Dari yang syubhat atau yang lainnya? Akan ditanya, harta kita yang kita peroleh dari mana? Halal atau haram yang kita cari maisha ini? Kita cari nafkah ini halal atau haram? Makanya harus kita tahu halal atau haram. Ada juga yang nyari nafkahnya juga jelas haram, dia tahu tapi dia nggak mau tinggalkan. Atau syubhat. Atau yang lain. Termasuk juga apa? Minta-minta. Banyak penuntut ilmu atau ustadz yang suka minta-minta sama muridnya. Ada nggak? Ada. Minta-minta itu hukumnya haram. Merusak tauhid dia kepada Allah. Tauhid apa yang rusak? Rububiyah. Berarti dia nggak yakin bahwa Allah memberikan apa? Rezeki. Allah Khalik dan Allah Razik. Kenapa dia harus minta pada manusia? Kemudian menghinakan diri dia di hadapan manusia. Makanya orang yang minta-minta di hari kiamat nggak ada mukanya. Walaysa fi wajhi muzatun amin. Nggak ada mukanya nanti di hari kiamat. Dagingnya nggak ada. Tengkorak dia nanti di hari kiamat nanti. Banyak larangan-larangan. Seolah dia makan barang yang haram dengan dia minta-minta. Kemudian merusak apa? Merusak orang lain. Karena orang lain terganggu diminta. Iya tidak? Atau dia suka nyumbang, suka sedekah, suka ngasih orang. Ketika diminta nggak siap dia untuk diminta. Mengganggu orang. Dia merusak dirinya, dia mengganggu orang lain. Yang pertama kali dia, ketiga apa? Merusak apa? Tauhid dia kepada Allah Ta'ala. Makanya ini termasuk dia dari hasil yang apa? Yang haram. Makanya kita maisha ini harus jelas. Dari yang halal atau dari yang haram. Kemudian untuk harta dua. Setelah kita dapat, kita cari, kemana dihabiskan? Dihabiskan untuk apa? Untuk membantu yang baik. Bangun masjid, bangun pondok, membantu dai-dai yang susah, membantu orang-orang belajar yang memang nggak mampu. Dia di pondok umpamanya, dia nggak mampu, kita bantu dia. Atau untuk yang haram, maksiat. Atau untuk yang bid'ah. Nggak boleh kita bantu acara-acara bid'ah, nggak boleh. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nggak boleh kalian tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan, nggak boleh. Acara-acara bid'ah nggak boleh kita bantu. Kemudian yang keempat akan ditanya oleh Allah. Ini masalah yang ketiga, ini masalah harta ini merupakan fitnah yang besar bagi umat ini. Harta ini fitnah. Harta banyak manfaatnya, tapi harta juga merupakan fitnah. Maka Nabi bersabda SAW, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah, fitnah umatku dalam masalah apa? Harta. Kemudian pertanyaan yang keempat akan ditanya, capeknya kita ini, lelah letihnya untuk apa? Kalau capeknya, lelahnya, letihnya untuk di sholat, untuk ibadah, untuk bangun di tengah malam tahajud, untuk membantu orang-orang yang susah, menolong orang-orang fakir, membantu orang tua kita. Wajib itu membantu orang tua, wajib anak berbakti pada orang tua. Kita capek lelah untuk kebaikan, untuk membantu orang-orang yang susah. Berpahala. Tapi ada orang yang seperti menuntut ilmu juga lelah, capek. Dakwah juga capek, lelah. Tapi kalau dia lakukan karena Allah, dapat ganjaran. Tapi ada orang capek lelahnya untuk main-main, untuk jalan-jalan, untuk maksiat, untuk yang lainnya. Ini sia-sia. Akan ditanya oleh Allah. Ada orang kalau bikin acara apa aja, itu mesti sampai begadang kan dia. Capek lelah tapi sia-sia. Apakah acara bid'ah atau acara syirik atau acara yang lainnya? Kita nggak boleh ikut dalam acara-acara kesyirikan atau bid'ah, nggak boleh. Nggak boleh ikut partisipasi, nggak boleh. Sama sekali. Sebab Allah sudah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi. Jangan kalian tolong melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Jelas yang 4 pertanyaan ini. Makanya kita kembali tadi. Poin yang tadi sampai ke berapa tadi? Tentang adab dalam thalabul ilmi yang keberapa? Yang ke-6. Yang ke-6, ilmu ini untuk diamalkan.
Itu yang antum ingat, bahwa ilmu untuk diamalkan. Bagaimana bentuk pengamalannya? Pengamalannya seperti dijelaskan tentang tauhid. Bagaimana kita meningkatkan tauhid kita kepada Allah Taala, sehingga kita tidak bergantung kepada manusia, hanya bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Bagaimana takut kita hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Ada orang ngaji, tapi takutnya kepada atasannya. Berarti nggak manfaat ngajinya, nggak bisa diamalin pengajiannya. Atasannya sebagai apa bagi dia? Tuhannya dia. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Sehingga apa aja yang wajib, bahkan yang sunnah nggak boleh dilaksanakan. Gimana atasannya? Nggak boleh dalam Islam. Kita bagaimana melaksanakan ini bebas kita. Karena tujuan kita diciptakan Allah, kita akan menjadi hamba Allah. Makanya di antara manfaat tauhid, insya Allah nanti besok kita bahas. Besok kajian kita tentang tauhid. Membebaskan kita dari perbudakan manusia, hanya ibadah kepada Allah. Ini tauhid kepada Allah. Kita nggak bisa ditekan oleh siapapun juga. Bebas untuk ibadah kepada Allah Taala. Itu yang harus kita camkan itu. Takut kita kepada Allah. Tawakal kita hanya kepada Allah. Mengharap kita kepada Allah, tidak kepada manusia. Baru pengajian itu bermanfaat. Saya ingin pengajian ini bermanfaat. Ya, kita nuntut ilmu sekian lama, tapi kita masih menjadi budak manusia. Nggak bisa. Kita hamba Allah, bukan budak manusia. Kita hamba Allah. Kita merdeka untuk ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tapi sekarang atasannya, kepalanya ditakuti oleh dia. Gimana imannya dia? Di mana imannya dia? Di mana tauhidnya dia? Di mana ilmunya dia? Dia ngaji. Nggak ada manfaat. Harus diperhatikan sebagai orang yang bertauhid. Bahkan ada juga orang yang udah ngaji kalah sama istrinya. Ada nggak itu? Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah, tanda kiamat aja. Takut sama istrinya, takut. Ya Bu, samina wa atona. Ini kejadian, katanya udah ngaji. Istrinya alhamdulillah juga udah ngaji pakai cadar. Kok suaminya takut? Gimana manfaat? Nggak manfaat, ngajinya nggak manfaat. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin wanita, laki-laki yang mimpin, bukan wanita. Yang sekarang mimpin banyak wanita. Hatta panitia pengajian siapa? Ibu-ibu, la haula wala quwwata illa billah. Bapaknya kemana? Laki-laki pemimpin, bukan perempuan. Ini Allah yang berfirman. Makanya kan antum lihat masa Nabi SAW, nggak ada yang muncul perempuan, yang muncul laki-laki. Laki-laki. Nabi bawa istrinya tapi nggak muncul. Setelah Nabi wafat, mereka sebagai ummahatul mukminin, ibunya kaum mukminin. Kalau ibu kaum mukminin biasa menyampaikan hadis kepada para sahabat. Kalau sekarang tidak. Laki-laki takut. Gimana antum ngaji nggak? Lah praktek amalnya gimana kok takut sama perempuan? Ini nggak benar dalam Islam. Sampai mau sedekah, Bu, saya mau sedekah, Bu. Ya Allah ya Rabbi. Kok sedekah bilang sama istri? Istri yang wajib bilang sama suami kalau dia mau sedekah. Kok suami bebas? Dia mau sedekah. Nggak perlu lapor kepada istri. Istri harus izin sama suaminya. Ini banyak hal-hal yang kadang-kadang kok seperti itu udah ngaji. Mesti kan nggak bisa seperti itu. Dia mesti ngatur istrinya untuk taat, untuk tunduk kepada hukum Allah, tambah takut kepada Allah. Dia tahu tentang azab kalau dia durhaka pada suaminya. Yang paling banyak masuk neraka kata Nabi siapa? Wanita. Kenapa masuk neraka mereka? Karena kufur kata Rasulullah kepada suami. Hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Kan kata ngaji. Ini hadis Bukhari Muslim. Ngaji. Yang paling banyak masuk neraka kata Nabi, perempuan. Kufur. Kepada siapa kami kufur ya Rasulullah? Kepada suami. Suami. Tidak terima kasih dia kepada suaminya. Tidak syukur kepada suaminya. Laim. Tidak tahu budi kepada suaminya. Maka ini harus dipraktekkan dong. Udah ngaji, praktekkan dong. Amalkan. Itu ngaji. Banyak kalau kita lihat dalam kehidupan ini. Begitu juga tentang sholatnya. Antum udah ngaji, laksanakan sholat. Berjamaah, wajib laki-laki berjamaah.
Wajib laki-laki berjamaah. Dan di masjid tempatnya. Begitu juga yang lain juga. Banyak hal-hal yang kita harus betul-betul memperhatikan. Kita praktekkan ini. Amal soleh. Amal-amal soleh ini banyak. Ribuan amal soleh yang bisa kita lakukan. Dan mudah. Karena syariat Islam semuanya mudah. Jadi itu harus kita laksanakan. Di dalam rumah tangga kita betul-betul kita praktekkan. Kemudian yang ketujuh, dakwah. Kalau kita udah tahu, udah belajar nuntut ilmu, ya dakwakan. Dakwah pertama kali kepada siapa? Keluarga. Bukan orang lain, keluarga. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Keluarga dulu. Kita selamatkan keluarga kita. Ajarkan dia tentang agama. Ya selamatkan keluarga kita dari api neraka dengan mengajarkan dia tentang agama. Makanya kata Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini, alimu anfusakum al khaira wa adibuhum. Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum. Ajarkan keluarga kamu, istri kamu, anak kamu, al khaira kebaikan, wa adibuhum, ajarkan adab kepada mereka. Sekarang bapak ngajarkan enggak kepada istrinya? Suami-suami ngajarkan kepada istrinya? Enggak. Kalau tidak, ya bawa dia ke majelis ilmu untuk paham tentang agama. Paling tidak suami itu harus bisa baca Al-Quran. Ada sebagian suami nggak bisa baca Al-Quran, ini aib. Belajar Quran bisa kok dalam 1 bulan. Untuk bisa bacanya ya. Sebulan bisa. Kalau nggak bisa 2 bulan, harus bisa baca Al-Quran. Kemudian tahu dia tentang isi Al-Quran itu apa. Baca dari mulai awal sampai akhir. Ajarkan dia tentang agama. Sholat, harus tahu dia tentang sholat. Gimana sholat. Dan yang lainnya. Harus paham tentang agama dia. Kalau nggak dosa suaminya. Makanya Nabi, pertama kali Nabi mendakwakan kepada semua keluarganya. Allah perintahkan ketika pertama kali Allah menyuruh Nabi dakwah, Allah turunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, ancam keluarga kamu yang terdekat, ancam keluarga terdekat. Diancam mereka kalau kalian tidak taat, tidak beriman, neraka. Kalau kalian taat masuk surga. Itu ancaman. Maka yang sering Nabi ingatkan kepada para sahabat tentang surga dan neraka. Itu dakwah itu harus terus diingatkan. Biar orang itu betul-betul paham bahwa hidup kita buat akhirat, buat surga. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, sesungguhnya yang pertama kali turun dari ayat Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita tentang yudzakiruna bil jannati wan nar. Allah mengingatkan kepada kita tentang sorga dan neraka. Sorga, neraka. Belum ada ayat hukum, belum ada. Belum ada larangan minum khamar, belum ada. Sorga, neraka. Bagaimana orang mentauhidkan Allah? Itu diingatkan. Kata Aisyah, kalau pertama kali dilarang jangan minum khamar, orang akan minum khamar. Kalau pertama kali dikatakan jangan zina, mereka akan berzina. Tapi dulu tentang tauhid, diingatkan tentang sorga mereka. Sampai sudah kuat mereka, baru di Madinah dilarang tentang khamr itu. Jadi ada tahapan. Nah, kita ingatkan istri kita dulu. Wajib tentang sholatnya, tentang tauhid, tentang larangan mereka syirik, jangan sampai mereka ke dukun. Itu diingatkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengingatkan kepada istrinya, ketika istrinya ada orang yang datang membawa apa? Jimat, ada gantungan di sini. Langsung diambil Mas'ud, diputuskan. Karena dia wajib menjaga apa? Istrinya dan anaknya dari api neraka. Diingatkan bahwa ini akan melemahkan kamu. Dan dibawakan hadis inna ruqa wa tama'ima wa tiwal syirkun. Sungguh ruqyah, jimat-jimat dan tangkal-tangkal syirik. Jadi harus diingatkan. Nggak bisa dibiarkan keluarga. Tiap hari kita pantau keluarga kita ini gimana. Benar apa tidak ini. Ibadahnya kepada Allah. Sholatnya dan yang lainnya. Ini banyak orang tuanya ngaji ke masjid, anaknya nggak tahu kemana. Istrinya nggak tahu kemana. Ini gimana dakwah kepada keluarga. Ini adab dalam thalabul ilmi kita. Sehingga apa? Manfaat ilmu itu. Kita ingin manfaat ilmu kita. Banyak orang nggak manfaat. Ilmunya dia belajar, tapi istrinya nggak manfaat.
anaknya nggak mengampat. Sampai sini jelas? Jelas. Beri 2 mukadimah. Sekarang kita masuk kepada materi. Materi hari ini kita bahas tentang indahnya agama Islam. Ya. Tentang indahnya agama Islam. Saya akan bahas tentang keutamaan Islam dan keindahannya di poin yang ke-8 dari buku ini. Antum lihat. Biasa. Antum lihat yang bawa buku, di buku Prinsip Dasar Islam, di halaman 125. Kita masuk tentang keutamaan Islam dan keindahannya. Saya ambil pilih judul ini dari buku ini. Sebenarnya banyak buku ini yang insya Allah kita besok kita akan bahas tentang tauhid. Saya kasih mukadimah dulu karena ada sebagian orang awam tidak tahu tentang indahnya agama Islam. Ada juga sebagian di Bali ini ada orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam. Yang dia juga harus tahu tentang indahnya agama Islam. Karena banyak juga orang paham tentang Islam itu keras. Islam tuh seperti teroris segala macam. Ini nggak benar. Ini harus dihilangkan ini. Nggak benar. Betul mereka ngaku Islam, tapi cara mereka salah. Pemahaman mereka salah. Bukan salah lagi, sesat. Kita harus jelas agama Islam agama yang indah. Agama rahmat. Agama yang membawa kepada kasih sayang. Jadi agama Islam, agama rahmat, agama kasih sayang. Agama ilmu. Agama yang membawa pada kedamaian. Agama yang mengajarkan tentang silaturahim. Agama yang mengajarkan kepada persaudaraan. Agama yang mengajarkan kepada tolong menolong sama kaum mukminin dan yang lainnya. Makanya kita bawa ini karena banyak orang salah paham. Dianggap Islam itu agama yang keras, agama yang kejam, ini nggak benar. Bahkan ketika orang masuk kepada pemahaman Quran wa sunnah al-fahmi salaf dituduh tentang salaf itu begini, salaf ini nggak benar. Tuduhan-tuduhan itu semua yang nggak benar itu dan bohong. Kita minta bukti sama mereka, mereka nggak bisa buktikan. Kalau ada individu itu yang salah, nggak bisa dikatakan Islam yang salah. Sekarang saya mau tanya kepada antum. Nabi Muhammad SAW, orang yang paling baik di muka bumi ini. Dari seluruh manusia dan seluruh makhluk yang paling baik Rasulullah SAW. Saya mau tanya, akhlaknya Nabi baik atau tidak? Yang paling baik. Allah berfirman dalam surah apa? Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Dan Nabi mengajarkan enggak kepada sahabat semuanya tentang akhlak? Diajarkan. Islam Nabi ajarkan semuanya, akhlak Nabi ajarkan semuanya. Sekarang saya mau tanya. Di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, ada tidak orang berzina? Ketika Nabi masih hidup, ada enggak orang minum khamr? Ada. Yang salah orang ini atau Nabi yang salah? Orang yang melanggar yang salah. Bukan kemudian salah, oh Nabi salah mengajarkannya. Ini penghinaan kepada Rasulullah. Nabi nggak pernah salah dalam mengajarkannya. Nabi udah ajarkan yang terbaik kepada umat ini. Ketika umat ini ada kekeliruan untuk kesalahan, yang disalahkan siapa? Individu umatnya. Paham nggak antum ini? Ketika ada orang Islam sekarang ini berbuat kesalahan, yang salah Islamnya atau orang ini? Orang yang salah. Jangan Islamnya. Kalau di kalangan salafin ada orang berbuat kesalahan atau dosa, jangan disalahkan salafnya, jangan. Individu orang itu yang salah. Antum sampai sini paham nggak? Iya. Nabi sudah mendidik yang terbaik kepada umat. Seperti saya mengajarkan yang terbaik. Kalau ada kemudian udah diajarkan terbaik, ada yang salah, urusan dia dengan Allah. Jangan dikaitkan dengan gurunya, jangan dikaitkan dengan Rasulullah SAW, jangan dikaitkan dengan Islamnya. Dia salah sebagai pribadi.
Karena dia tidak lepas daripada sebagai manusia, hawa nafsu, godaan syaitan, dan yang lainnya. Atau teman-teman yang jelek membuat dia berbuat demikian. Jelas ya? Gitu. Bab ini penting untuk diluruskan. Karena ketika ada orang berbuat salah, dikaitkan dengan, oh salaf seperti itu. Ada memang yang salah ya dijauhkan yang salah. Ditegur, diingkari, dinasehati. Kemudian bukan semuanya kemudian salah. Seperti Islam itu sendiri. Yang Nabi ajarkan. Nabi juga ajarkan yang terbaik. Kepada umat ini terbaik sudah. Tapi ada di antara mereka yang berzina. Bahkan bukan satu di zaman Nabi orang berzina. Ada berapa orang berzina. Tapi di antara mereka taubat dengan taubatan nasuha. Meskipun direjam. Ada juga yang mencuri. Yang Nabi potong tangannya. Ada juga yang membunuh. Yang harus dibalas dengan bunuh. Hukum qisas. Tapi tidak salah nabinya SAW. Tidak salah Islamnya. Tapi individu itu yang salah. Jelas ya? Sekarang saya bahas. Jadi Islam, indahnya agama Islam ini bagi orang yang masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, maka dosa dia yang lalu dihapuskan oleh Allah. Umpamanya dia pernah berzina, dia mencuri, dia berbuat maksiat, segala macam sudah. Kalau dia waktu kafir, dia bebas melakukan apa saja. Tapi begitu dia masuk Islam, dihapus semuanya. Itu indahnya agama Islam. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 38, qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang yang terdahulu. Artinya di sini Allah mengatakan dalam firman-Nya, jika mereka orang-orang kafir ini berhenti dari kekafirannya, masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, diampunkan semua dosanya. Dosa mereka banyak enggak kehitung dosanya. Ya dosa membunuh, dosa berzina, dosa makan bangkai, dosa riba, dosa segala macam yang mereka lakukan. Dosa zina. Kalau mereka taubat, maksudnya mereka masuk Islam, diampunkan semuanya dosanya itu. Itu indahnya agama Islam. Maka kepada orang-orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, ya ini satu kenikmatan dari Allah. Tapi dia harus belajar. Perhatikan tuh. Dia harus belajar. Setelah dia masuk Islam harus belajar. Saya ambil lagi contoh lagi. Satu lagi. Yaitu tentang Amr bin As. Ini tokoh Quraisy, Amr bin As ini. Tokoh Quraisy. Salah satu dari tokoh Quraisy. Dia ketika masuk Islam, dia mengatakan begini, falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ubsut yaminak faliubayyi'uka fabasata yaminahu qala faqabattu yadi qala malak ya Amr qala qultu aradtu an ashtarit qala tashtaritu bimada qultu yughfar li qala ama alimta anna al-islam yahdiru ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdiru ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdiru ma kana qablahu. Ketika Allah menjadikan Islam dalam hatiku, aku mendatangi Nabi SAW dan aku berkata, ulurkan tanganmu, aku akan berbayat kepadamu. Maka Nabi SAW mengulurkan tangan kanannya. Amr bin As berkata, maka aku tahan tanganku, tidak menjabat tangan Nabi SAW. Maka Nabi bertanya, ada apa wahai Amr? Dia berkata, aku ingin meminta syarat. Kata Nabi, apa syaratnya? Dia berkata, aku mau masuk Islam, syaratnya agar dosaku diampunkan semuanya. Nabi bersabda, apakah engkau belum tahu bahwa sungguhnya Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Hijrah menghapuskan dosa sebelumnya. Dan haji itu menghapuskan dosa sebelumnya. Perhatikan di sini. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Amr bin As. Perhatikan di sini.
Di sini Amr bin As ketika dia masuk Islam memberikan syarat kepada Nabi SAW. Apa syaratnya? Diampunkan semua dosanya. Karena Amr tahu bahwa dia udah banyak dosanya. Ketika dia masa jahiliyah. Apakah yang masuk Islam dihapuskan? Kata Nabi. Tidakkah engkau tahu Amr? Ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablahu. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Tidakkah engkau tahu bahwa Islam itu menghapuskan dosa sebelumnya? Hijrah dari Mekah ke Madinah menghapuskan dosa sebelumnya. Dan haji yang mabrur menghapuskan dosa sebelumnya. Di sini sahih riwayat Muslim. Maka Amr langsung menjabat tangan Nabi, membaiat, masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu terus belajar dengan Nabi. Makanya saya ingatkan juga kepada orang-orang yang baru masuk Islam, yang mu'alaf, belajar. Terus belajar. Nabi SAW ketika ada orang yang baru masuk Islam, Nabi di samping mengajarkan tentang tauhid, Nabi ajarkan pertama kali tentang sholat. Sholat pertama kali. Karena kalau dia masuk Islam jam 10 pagi umpamanya, zuhur sudah wajib dia sholat. Kalau dia masuk Islam umpamanya jam 3 sore, begitu asar wajib dia sholat asar. Dia harus tahu. Kalau dia menjelang maghrib masuk Islam, begitu dia ucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia wajib sholat maghrib. Dan terus kewajibannya sampai dia meninggal dunia. Kalau sekarang banyak tidak ditunda dia. Nggak boleh, harus tetap sholat. Dia belum bisa baca apa-apa, nggak apa-apa. Baca aja subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Atau dia nggak bisa kecuali subhanallah. Alhamdulillah. Udah subhanallah. Alhamdulillah. Takbiratul ihram. Baca subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Terus saja sampai ruku. Ruku baca subhanallah. Alhamdulillah. Kalau dia nggak bisa subhanallah. Tidak demikian. Terus seperti itu. Sampai selesai sholat. Paham itu? Itu yang Nabi ajarkan. Itu dulu. Nanti saya itu ajarkan. Setelah selesai sholat ajarkan. Tentang wudhu bagaimana, sholat gimana diajarkan. Sebentar nggak lama itu. Diajarkan. Kemudian diajarkan tentang tauhid. Jadi nggak ada kemudian perbedaan. Nah sekarang ini kan ada dibedakan. Dibedakan apa? Khusus mu'alaf. Pengajian. Nggak ada dalam Islam khusus mu'alaf. Nggak ada. Pengajian khusus mu'alaf, ini khusus mu'alaf. Ya dalam Islam. Semua sama bergabung. Di zaman Nabi SAW, zaman sahabat, tabi'in, zaman ulama. Semua sama gabung. Belajar agama Islam. Waktu awalnya aja hanya sehari, 2 hari, 3 hari. Ini enggak. Masa jadi mu'alaf 5 tahun jadi mu'alaf? Ada yang 15 tahun mu'alaf. Ya bukan mu'alaf namanya. Mu'alaf itu cuma berapa hari, berapa pekan, berapa bulan itu mu'alaf. Dan juga penghormatan khusus buat mu'alaf enggak ada dalam Islam. Semua sama manusia. Yang mulia di sisi Allah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita ini terlalu berlebihan kadang-kadang. Yang Islamnya sudah lama, yang betul-betul dia susah payah hidupnya dengan taat kepada Allah, enggak dibantu apa-apa. Yang mu'alaf dibantu segala macam. Enggak boleh seperti itu. Sama semua. Mereka Islam sama semuanya. Wajib kita bantu. Yang pertama, bantuan pertama buat mereka, yaitu bantuan tentang ilmu, ajarkan mereka tentang agama ini. Jelaskan tentang yang ma'ruf, karena ma'ruf yang paling ma'ruf adalah ilmu yang bermanfaat buat mereka. Itu jelaskan, enggak ada perbedaan. Sekarang ini enggak. Ada orang tobat, umpamanya tobat. Baru tobat, wah dianggap, disambut dia tobat. Enggak ada sambutan dalam Islam, orang tobat enggak ada. Zaman dulu banyak orang yang masuk Islam, zaman dulu banyak orang bahkan masuk Islam berbondong-bondong. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong. Gimana nyambutnya berbondong-bondong? Sekarang orang baru tobat dari segala macam, disambut. Ada apa disambut? Enggak ada sambutan dalam Islam, enggak ada. Semua sama manusia si Allah Ta'ala. Sama. Ini kan enggak. Artis tobat sambut. Pejabat tobat sambut. Enggak ada. Akhirnya apa? Balik lagi. Ada enggak yang seperti itu? Ada. La haula wala quwwata illa billah. Yang bodoh di sini siapa? Ustadznya yang bodoh, yang angkat artis. Ustadznya yang bodoh. Gitu. Enggak ada sambutan dalam Islam, enggak ada. Biasa aja, semua sama.
Kalau antum mau ngajarkan ilmu, semua sama. Nggak ada mualaf khusus mualaf, nggak ada orang-orang yang baru tobat, nggak, semua sama. Orang kalau digitukan juga sakit hati kan. Kok anak khusus ini? Bismillah. Jadi antum perhatikan bahwa banyak orang yang salah. Bahkan ada yang dakwanya dengan artis. Kok dakwah? Mantan artis sebelahnya. Bahkan pembawa acara. Manfaatnya apa? Gak ada manfaatnya. Apa yang bisa dilakukan buat Islam? Gak ada sama sekali. Daripada artis mendingan thalibul ilm yang hafal Quran, hafal hadis, kasih sambutan. Betul tidak? Kita juga nggak perlu pejabat untuk nyambut, enggak. Saya bilang kalau di mana saya datang saya nggak mau disambut pejabat, saya mau disambut malaikat, bukan pejabat. Nggak perlu sambutan, dakwah ini nggak perlu sambutan. Begitu juga orang dalam dakwah nggak perlu ajak ini orang kaya segala macam. Sama semua manusia. Yang mulia insya Allah yang bagaimana? Takwa. Kita sholat ada nggak perbedaan? Ini orang kaya, ini orang miskin, ini mualaf. Ada nggak perbedaan dalam sholat? Nggak ada, sama. Ketika kita puasa sama, ketika kita haji sama semuanya, pakaian putih semuanya sama. Nggak ada perbedaan. Ini untuk khusus mualaf. Ini khusus mantan-mantan artis khusus. Ini khusus pejabat yang, ini khusus orang kaya. Nggak ada dalam Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia antara kalian yang takwa kepada Allah. Semua manusia sama, nggak ada perbedaannya. Kecuali yang mana? Yang takwa kepada Allah. Ini yang bikin pila-pila, ini ajaran Islam. Nggak ada kasta. Bukan ajaran Hindu. Islam sama semuanya, nggak ada kasta. Semua sama. Siapapun dia, orang kaya, miskin sama di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi ajarkan di hadapan para ulama semua sama, duduk sama. Sholat sama semuanya. Sekarang mau dibedakan oleh sebagian manusia. Nggak tahu ada apa di balik itu. Sama semua. Ada pejabat, nggak ada sama. Nggak ada perbedaan sama sekali. Tapi tetap orang-orang tertentu ada yang kita disuruh untuk mendudukkan dia. Yang dikatakan oleh Aisyah, anzilin nasa manazilahum, dudukkan manusia pada tempatnya. Itu lain nanti dalam kita mendatangi mereka atau kita hormati mereka ada. Tapi dalam dakwah semua sama. Dalam dakwah semuanya sama. Jelas sampai sini nih. Ya. Jadi nggak ada lagi pengajian khusus mualaf, nggak ada tuh. Semua sama. Kemudian selanjutnya, yang kedua, antum lihat halaman 127. Antum lihat bukunya ya, lihat bukunya. Apabila seorang masuk Islam, kemudian baik keislamannya, maka ia tidak disiksa atas perbuatannya pada waktu dia masih kafir. Bahkan Allah melipat gandakan pahala amal-amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Nabi bersabda SAW, Nabi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, idza sanadukum islamahu fakulu hasanatin ya'maluha tuqtabu bi asri amthaliha ila 700 dhif wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuqtabu bi mithliha hatta yalqa Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seorang baik keislamannya di antara kalian, maka setiap kebaikan dilakukannya akan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun keburukan dilakukannya akan ditulis dengan yang semisalnya sampai ia bertemu dengan Allah Taala. Artinya orang kafir kalau dia masuk Islam, dia punya kebaikan, dilipat gandakan kebaikannya. Tapi ketika dia orang kafir, dia tidak masuk Islam, tapi dia baru kebaikan. Dia nolong orang fakir, dia nolong janda-janda, dia nolong orang-orang yang susah, dia nolong orang yang kena bencana alam, dia bantu. Tapi tetap dia kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka Allah balas di dunia kebaikannya. Di akhirat tidak. Allah tetap masukkan dia ke dalam neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu harus perhatikan tuh. Orang kafir ketika dia berbuat kebaikan di muka bumi ini kafir dan dia mati dalam keadaan kafir, dibalas kebaikan dunia, dibalas. Kan banyak orang kafir yang bantu bencana alam, bantu fakir miskin, bahkan bantu juga yang lainnya. Dibalas di dunia, tapi di akhirat tidak. Karena amal orang kafir di akhirat Allah jadikan seperti debu yang berterbangan.
wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapkan semua amalan orang kafir, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Enggak ada manfaatnya amalan orang kafir itu. Tapi ketika dia sudah berbuat kebaikan, kemudian dia masuk Islam, dilipat gandakan ganjarannya. Enggak hilang itu kebaikannya dia. Seperti hadis ini. Bahkan ditulis sampai 700 kali lipat sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti poin yang ketiga, hadis Hakim bin Hizam. Kata Hakim bin Hizam radhiyallahu an, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita asya' kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin aw silaturahim. Fa hal fiha min ajr?" Faqala Nabi SAW, "Aslamta ala ma salafa min khairin." Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang perbuatan-perbuatan baik yang aku lakukan sewaktu masa jahiliyah, seperti sedekah, membebaskan budak, atau silaturahim. Apakah tetap mendapat pahala?" Maka Nabi SAW bersabda, "Engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang dahulu." Artinya kalau orang dia tadinya kafir dan berbuat kebaikan, masuk Islam, kebaikannya ikut. Kejelekannya dihapus oleh Allah. Dosa-dosa dia yang sekian banyak dihapus, kebaikannya tetap. Itu indahnya agama Islam. Ketika dia kafir, pasti dia berbuat kejelekan, pasti. Ada yang berzina, ada yang minum khamar, ada yang berjudi, ada yang riba, dan segala macam sudah dilakukan. Tapi dia juga punya kebaikan. Ketika dia masuk Islam, kejelekannya dihapus, kebaikannya tetap. Itu indahnya agama Islam. Ini harus sampaikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, supaya mereka tahu indahnya agama Islam ini. Dihapuskan semuanya. Jadi jangan putus asa. Demikian juga kalau ada orang-orang yang dia banyak berbuat dosa, kemudian dia taubat. Jelaskan kepada dia, antum dengan taubatan nasuh, jangan ulangi lagi perbuatan dosa. Syaratnya 3. Yang pertama, dia harus menyesali. Yang kedua, yang pertama dia meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang kedua dia menyesali. Yang ketiga dia azam. Yang pertama al-iqla', yang kedua an-nadam, yang ketiga al-azm. Yang pertama iqla', dia tinggalkan semua perbuatan dosanya. Yang kedua dia menyesali perbuatan dosanya. Yang ketiga dia punya kemauan yang keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya. Itu yang ketiga. Maka dia kalau dia taubat, kita ingatkan. Kadang-kadang orang taubat digoda oleh syaitan. Bagaimana godanya? Apa mungkin Allah mengampunkan dosa saya yang sekian banyak? Mungkin. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Tetap harus taubat dia. Apapun dosa yang dilakukan, tetap dia wajib taubat. Dan kita harus memberikan harapan. Jangan dia. Di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW ada orang yang telah membunuh berapa? 99 orang. Datang kepada rahib, ahli ibadah. Saya apakah ada tobat? Tidak ada. Dipenggal lagi lehernya, di 100. Kemudian baru datang kepada orang berilmu. Yang ini datang kepada orang ahli ibadah. Ahli ibadah gak ngerti apa-apa. Dikatakan gak ada tobat, dibunuh dia. Jadi 100. Akhirnya datang kepada orang berilmu. Tanya kepada orang berilmu. Apakah saya udah bunuh orang 100? Apakah saya udah tobat? Ada. Tapi syaratnya kamu harus pindah. Karena negeri yang kamu tinggal ini banyak perbuatan maksiat yang kamu terus akan melakukan pembunuhan. Kamu hijrah. Hijrah dia. Dia mentaati orang alim ini hijrah. Begitu tengah jalan perjalanan. Dulu, zaman dulu. Di padang pasir. Panas yang luar biasa. Dan air susah. Meninggal tengah jalan dia. Di tengah padang pasir. Meninggal. Akhirnya turun malaikat. Yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan dia sudah taubat. Malaikat azab enggak. Dia sudah membunuh 100 orang. Akhirnya Allah turunkan lagi malaikat untuk menengahi. Ukur tempatnya. Dari mulai dia berangkat, dari tempat dia membunuh itu ke tempat yang 7. Beda 1 jengkal. Ke arah dia meninggalnya, badannya itu ke arah tempat yang dia tuju. Allah ampuni semua dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Makanya ketika ada orang bertobat, kita nggak boleh mengatakan nggak ada tobat bagi kamu. Tetap pintu tobat terbuka. Hatta dia berbuat syirik, kalau dia tobat diampunkan semua dosanya. Kita memberikan harapan kepada kaum muslimin.
Jangan menutup harapan mereka. Berikan harapan, taubat tetap terbuka. Tapi Anda harus taubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, dengan taubatan nasuha, taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang ikhlas, taubat yang tidak menghalangi perbuatan dosa. Jelas sampai sini ya? Ya. Jadi orang yang masuk Islam kita kasih kabar gembira, orang yang bertaubat juga kita kasih kabar gembira. Tapi nggak ada perlakuan khusus buat mereka. Diangkat nih orang taubat nih, kasih sambutan pengajian, nggak ada. Mesti dia taubat belajar malah sambutan pengajian, mau ngapain sambutan pengajian? Yang bodoh di siapa di sini? Ustadznya yang bodoh. Dia tanggung jawab itu. Dididik, murid itu dididik dengan baik sampai dia jadi orang yang soleh. Sama kaum muslimin kita didik dia. Tapi nggak ada perlakuan khusus, nggak ada. Kemudian Islam juga sebagai terhindarnya seorang dari api neraka. Jadi kalau orang dia kafir kemudian dia masuk Islam, maka dia terhindar dari api neraka. Di sini Nabi pernah ada pelayan Yahudi melayani Nabi, kemudian sakit. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjenguk dia. Setelah itu Nabi mengatakan kepada orang ini, aslim. Tuh lihat tuh, Nabi menjenguk orang kafir, tujuannya apa? Dakwah. Nggak ada yang namanya menghibur orang kafir, nggak ada. Takziah untuk orang kafir, tidak ada takziah untuk orang kafir, nggak ada. Jadi Nabi menjenguk orang kafir ini dalam rangka apa? Dakwah supaya dia masuk Islam. Sekarang ada orang takziah kepada orang kafir. Takziah artinya apa? Menghibur. Orang kafir tempatnya di mana? Neraka. Kok dihibur orang masuk neraka? La haula wala quwwata illa billah. Ada seorang baru masuk Islam. Kata Nabi Rasulullah, kabarkan kepada saya, iya, kamu masuk Islam, kalau kamu melewati kuburan orang kafir, kamu berikan kabar gembira kepada mereka, kalian semuanya pasti masuk neraka. Itu kabar gembiranya kepada mereka. Kata Nabi, idza mararta biqabrin kafirin fabashshirhu binnar. Apabila kamu melewati kuburan orang kafir, berikan kabar gembira kepada mereka, kalian masuk neraka. Yang suruh siapa? Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melewati kuburan orang kafir, kita bilang, mudah-mudahan kalian masuk neraka. Jangan kedengeran yang lain, jangan. Nanti jadi ribut. Jadi Nabi menyuruh kepada sahabat demikian. Hadis yang sahih dimasukkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Masukkan. Jadi di sini Nabi menjenguk bukan untuk menghibur. Tapi tujuan Nabi menjenguk apa? Dakwah supaya dia masuk Islam. Kemudian kata Nabi aslim, masuk Islam. Kemudian karena ini anak, ada bapaknya depan dia, fa nadhara ila abi wa huwa inda. Dia lihat kepada bapaknya. Karena dia masih remaja, dia lihat gimana diizinkan enggak masuk Islam. Karena orang Yahudi orang yang sangat penentangannya kepada agama Islam ini. Sangat keras. Allah sebutkan dalam Al-Quran demikian. Inna asyaddan nasi adawatan ladzina amanul yahud. Sesungguhnya yang paling keras penentangannya kepada orang beriman orang Yahudi. Walladzina asyraku dan orang-orang musyrik. Kemudian kata bapaknya apa? Kepada orang ini, kepada si anak muda ini, anak remaja ini, ati Abul Qasim, kamu taati Abul Qasim itu. Artinya kamu masuk Islam. Fa aslama. Dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia keluar, Nabi keluar SAW dari tempat dia yang dia jenguk ini. Nabi mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Diselamatkan oleh Allah dari api neraka dengan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Anda perhatikan di sini, ini hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu an.
Di sini Nabi SAW, Nabi di sini antum perhatikan di sini. Nabi menyuruh dia untuk masuk Islam. Jadi menjenguk orang sakit itu kita memberikan kabar gembira. Kalau orang Muslim kita jenguk, pahalanya besar. Kita diberikan selawat oleh berapa malaikat? Siapa yang udah ngaji ini? Berapa malaikat yang memberikan selawat kepada kita? 70.000 malaikat tuh. Kalau antum menjenguk orang Muslim yang sedang sakit. 70.000 malaikat. Selawat kepada orang yang menjenguk orang sakit. Ini kalau Muslim ya. Kalau ini Nabi orang kafir, Nabi mendakwakan. Karena dia melayani Nabi, Nabi dakwakan. Tapi orang ini lihat dulu kepada bapaknya. Boleh nggak diizinkan nggak bapaknya masuk Islam? Kata bapaknya, kamu taati Abul Qasim. Akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Antum perhatikan di sini. Ini perhatikan, ini ada pelajaran di sini. Sifat orang Yahudi, anaknya disuruh untuk kebaikan, bapaknya nggak mau. Nah kita nggak boleh jadi seperti orang Yahudi. Anaknya suruh ngaji, bapaknya nggak ngaji. Anaknya suruh sholat berjamaah, bapaknya nggak mau sholat berjamaah. Anaknya disuruh berhenti ngerokok, bapaknya tetap ngerokok. Nggak boleh kita seperti orang Yahudi. Ini ada pelajaran di sini nih. Nggak boleh seperti orang Yahudi. Paham antum ya? Orang Yahudi punya sifat gitu. Anaknya disuruh berbuat kebaikan, bapaknya nggak mau. Kemudian Nabi menyebutkan puji syukur kepada Allah menyelamatkan orang ini dari api neraka kalau dia tetap dengan Islamnya sampai dia meninggal dunia. Perhatikan tuh, tetap dengan Islamnya sampai meninggal dunia. Bahwa kalau kita lihat ada sebagian orang ya yang dia masuk Islam bukan karena Allah, kemudian dia murtad lagi. Ada nggak? Banyak yang seperti itu. Masuk Islamnya untuk apa? Untuk nikah. Kesian itu, ya. Kesian yang perempuannya, anak perempuan itu, yang bapak, ibu-ibu punya anak perempuan dikasih sama orang yang mu'alaf, yang baru masuk Islam. Dan masuk Islamnya juga pas saat dia mau akad nikah. Ya gimana dia paham tentang agama? Bagaimana bisa mendidik istrinya? Bagaimana bisa mendidik anaknya? Bahkan yang terbanyak, dia kemudian murtad lagi. Terjadi. Kalau dia murtad sendiri, nggak ada masalah. Udah otomatis pisah. Tapi kemudian dia ngajak istrinya untuk murtad. Dia ngajak anaknya juga murtad. Ini terjadi ribuan yang seperti ini. Dan sekarang banyak tansir ini, banyak sekarang di Indonesia ini. Kristenisasi ini di mana-mana. Masuk sudah di mana-mana. Di Sumatera, di Jawa Barat, di mana-mana sudah. Luar biasa. Makanya kita nggak bisa. Ada orang baru masuk Islam kita langsung terima, nggak bisa. Benar nggak keislamannya? Kita tanya dia, antum benar nggak karena Allah masuk Islam ini? Bapak antum berat loh. Kalau antum murtad dalam agama, hukumannya apa? Dibunuh. Pemerintah Islam yang membunuh. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang merubah agamanya kamu bunuh. Pemerintah Islam yang bunuh. Makanya dalam Islam ketika ada yang murtad dibunuh. Makanya Abu Bakar As-Siddiq memerangi siapa? Orang-orang yang murtad. Saya nggak akan turun dari kendaraan ontak saya ini sampai dibunuh. Orang-orang yang murtad itu. Dibunuh semua. Jadi orang murtad dibunuh. Hukuman Islam. Dibunuh oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Orang yang terbaik di muka bumi ini setelah para nabi dan para rasul. Wali Allah yang paling tinggi dari semua wali Allah yang ada di muka bumi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dibunuh orang-orang yang murtad itu. Makanya untuk perhatikan, dia masuk Islamnya untuk apa? Harus ikhlas betul karena Allah. Dan harus sungguh-sungguh dia tetap dengan keislamannya sampai dia wafat. Itu yang minta supaya dia diberikan istiqamah oleh Allah tetap dengan keislamannya sampai dia meninggal dunia. Pokoknya dia Islam, kemudian dia murtad, ya tempatin neraka. Dia Islam. Bukan di sini kan disebutkan Allah selamatkan dari api neraka kalau dia tetap Islam sampai dia meninggal dunia. Sekarang dia Islam, kemudian dia murtad dari agamanya, ya tempatin neraka. Antum lihat ayatnya, ya. Dia murtad, dia masuk Islam, kemudian dia murtad dari agamanya. Dia harus, antum lihat dalam surah Al-Baqarah.
di ayat 217. Allah menyebutkan begini. Di ayat 217, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati, wa huwa kafir, dalam keadaan dia kafir, fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah, maka mereka itu hapus amal mereka dunia dan di akhirat, wa ulaika ashabun nar, mereka itu tempat tinggalnya di neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi orang yang masuk Islam kemudian dia murtad dari agamanya dan dia mati dalam keadaan kafir, maka tempat tinggalnya di mana? Neraka. Orang kafir semuanya yang mereka tidak masuk agama Islam, yang mereka mati dalam keadaan kafir, tempat tinggalnya mereka semua neraka. Semuanya neraka. Itu harus kita yakini, seyakin-yakinnya. Ini agama. Ini keyakinan. Ketika orang kafir, siapa aja orang kafir itu? Dia tidak masuk agama Islam setelah diutus Nabi Muhammad SAW dan dia masuk ke kafir, tempat tinggalnya neraka. Siapa dia? Apakah ada seorang anaknya muslim, bapaknya kafir, mati udah bapaknya, tempatnya neraka. Ibunya demikian kafir, tempatnya neraka. Kalau dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Bahkan orang-orang kafir menyesal di hari kiamat. Orang kafir semuanya menyesal di hari kiamat. Mereka ingin kembali ke dunia, mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas supaya mereka bisa keluar dari api neraka. Nggak bisa. Di neraka bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, bukan 1000-2000 tahun, jutaan tahun dalam neraka. Makanya orang-orang kafir tempat tinggal mereka neraka. Tapi di dunia ini kita nggak bisa nentukan. Maksudnya saya gini, ada orang kafir nggak boleh katakan kamu neraka, nggak boleh. Misalnya nggak boleh. Kita ajak dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi setelah kita ajak dia nggak mau, ya udah kita biarkan. Orang tua kita atau saudara atau famili yang kafir, kemudian kita ajak nggak mau dia, kita kasih buku, dia nggak mau baca, kita ingatkan terus, mati dalam keadaan kafir, ya kekal dalam neraka. Contohnya siapa? Pamannya Nabi Abu Thalib. Nabi nggak berhenti dakwakan Abu Thalib, terus menerus. Tapi kemudian dia mati dalam keadaan kafir, tempatnya di neraka, dalam neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya. Meskipun dia membantu agama Islam ini, di saat Nabi dimusuhi oleh orang Mekah, tapi nggak ada manfaat. Kalau dia tidak masuk dalam agama Islam, maka orang kafir ketika dia masuk neraka, dia menyesal. Manfaat atau tidak? Tidak manfaat sama sekali. Dia ingin keluar dari api neraka, ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Antum lihat ayatnya dalam surah Ali Imran. Biar antum tahu, antum bisa kasih saudara famili yang masih kafir diingatkan, hati-hati kalau kamu tetap dalam kekafiran, kamu diancam loh masuk neraka. Kita nggak memastikan, kita tidak boleh memastikan orang masuk neraka, sejelek apapun amalnya dia, karena kita belum tahu tentang akhir kehidupan seorang. Sama kebalikannya, orang melakukan taat sebaik apapun taatnya dia, kita nggak boleh pastikan dia masuk surga, karena kita tidak tahu tentang akhir kehidupan dia, kita nggak tahu. Surah Al-Imran ayat 91. Kita lihat Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadi mil'ul ardi dzaba wa laftirabi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin." Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima seorang pun dari mereka sepenuh bumi emas. Meskipun mereka tebus dengan sepenuh emas, nggak bisa. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih dan mereka tidak punya penolong. Nggak ada penolongnya. Artinya orang-orang kafir ingin keluar dari api neraka, menebus dengan sepenuh bumi emas, nggak bisa. Makanya kita ingatkan, Nabi kan mengancam kepada orang-orang kafir, kalau kalian tetap dengan kafiran, Allah akan masukkan kalian dalam neraka. Nabi-nabi mengatakan, "Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim." Aku takut kepada kalian, azab di hari yang besar nanti dari kiamat akan ditimpa kepada kalian nanti.
Tetap ingatkan orang-orang kafir. Kalau kalian beriman dan baiknya sama kalian, Allah akan jamin kalian dengan sorga. Begitu dakwah, itu dakwah para nabi, para rasul seperti itu. Mengabarkan memberikan kabar gembira bagi yang bertauhid kepada Allah dengan sorga, bagi yang berbuat syirik, kafir, munafik dan yang lain diancam dengan neraka. Itu dakwah. Dan itu yang dakwakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Bahkan Allah sebutkan lagi, antum lihat lagi. Tambah jelas ini. Yang antum lihat dalam surah Al-Maidah. Surah yang kelima. Di ayat 36 dan ayat 37. Ayat 36, ayat 37. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum 'adzabun muqim. Sesungguhnya orang-orang kafir, kalau seandainya mereka mempunyai apa yang di muka bumi, semuanya mereka punya. Dan yang seperti itu mereka punya. Apa mereka punya? Emas, tambang, perak, berlian, apa aja yang mereka punya. Dan harta yang ada di muka bumi. Dan yang seperti itu juga bersamanya. Liyaftadu bi min adzabi yaumil qiyamah. Yang mereka ingin menebus dengannya dari adab di hari kiamat. Ma tuqbila minhum, enggak akan diterima oleh Allah. Walau adzabun alim, bagi mereka adab yang pedih. Yuriduna yakhruju minan nar, mereka ingin keluar dari api neraka. Wa ma hum bikharijin min, mereka enggak bisa keluar dari api neraka. Walau adzabun muqim, bagi mereka adab yang kekal. Kekal. Jadi ini ayat-ayat Al-Quran jelas ini ya. Ini ayat Al-Quran ini. Jelas ini. Ya. Jadi saya bacakan ayat supaya antum tambah jelas ini. Bahwa orang-orang kafir tempatnya di mana? Di neraka. Jadi nggak boleh orang Islam itu dia menyanjung-nyanjung orang kafir, memuji-muji orang kafir, menghormati. Nggak boleh dalam Islam. Kita wajib ada al-wala wal bara. Wala, loyalitas dan cinta kepada orang beriman, dan bara kepada orang-orang kafir. Itu ajaran Islam. Sejak awal Nabi berdakwah di Mekah, itu sudah dikatakan. Ini baru kuat kita, iman kita. Mengingkari semua bentuk kemungkaran. Nggak boleh mencintai orang kafir, nggak boleh sama sekali. Ada orang-orang Islam mencintai orang kafir, membela orang kafir, nggak boleh dalam Islam. Mendukung orang kafir, nggak boleh. Mencintai orang kafir aja nggak akan bertemu antara cinta dia kepada orang kafir dengan iman dia kepada Allah, nggak akan ketemu. Berarti kalau dia mencintai orang kafir, berarti dia orang apa ini? Munafik. Kalau dia mencintai orang kafir, lagi mengangkat pemimpin orang kafir, nggak boleh, orang munafik itu. Dalam Islam nggak boleh. Ini akidah, ini keyakinan yang harus kita yakini. Nggak bisa orang, oh boleh-boleh aja, silakan, nggak ada. Silakan. Ini keyakinan, ini agama, nggak bisa main-main. Al-Quran mengatakan demikian. Antum mau lihat ayatnya? Mau tahu ayatnya? Dalil. Antum buka surah Al-Mujadilah, surah 58 ayat 22. Biar antum tambah yakin ini. Ini agama yang kita betul-betul harus memperhatikan, agama kita lebih dari semua yang ada. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa aydahum ruhun min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau tidak akan dapati Muhammad, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, engkau nggak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling mencintai kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Engkau nggak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya.
Meskipun yang memusuhi itu bapak mereka. Yang memusuhi ini bapak mereka, yang kafir ini bapak mereka. Atau anak mereka, atau saudara mereka, atau keluarga mereka. Allah sudah tuliskan kepada orang beriman itu, dalam hati mereka iman. Dan Allah kuatkan mereka dengan pertolongan dari Allah SWT. Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka. Mereka redha kepada Allah. Inilah golongan Allah. Sungguhnya golongan Allah itu pasti menang. Ini adalah Quran. Jadi ini antum perhatikan di ayat yang lain juga seperti itu ada. Ya. Bahkan orang-orang yang mengangkat pemimpin orang kafir kata Allah mereka orang-orang apa? Munafik. Antum lihat tuh ayatnya dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 138 139. Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 138 139. Sudah ketemu? Makanya antum nih kalau ngaji bawa bukunya, bawa mushaf Al-Qur'an, bawa catatan. Besok perhatikan tuh, bawa bukunya yang dikaji, kemudian bawa mushaf Al-Qur'an, bawa catatan. Allah berfirman, "Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima." Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Siapa mereka ini? Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari kaum mukminin. Apakah mereka mencari kemuliaan di sisi mereka? Sesungguhnya kemuliaan itu hanya ada di sisi Allah semuanya. Jadi orang angkat pemimpin orang kafir, boleh apa tidak? Nggak boleh. Orang munafik Allah katakan dalam Al-Quran. Jelas. Banyak ayat dalam Al-Quran tentang nggak boleh mengangkat mereka. Tapi ini harus saya ingatkan, ini berkaitan dengan al-wala wal bara. Nabi sudah ajarkan sejak kapan? Sejak di Mekah. Kemudian yang kelima. Ya, satu hadis saja saya bawakan. Yang kelima, antum lihat bahwa kemenangan, kesuksesan dan kemuliaan terdapat dalam agama Islam. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu Rasulullah qala, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna Allah bima ata." Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasul bersabda, sungguh telah sukses siapa orang Islam yang diberikan rezeki cukup dan diberikan oleh Allah qanaah, merasa cukup atas rezeki yang ia terima. Hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Untuk perhatikan di sini. Di sini disebutkan telah sukses. Siapa orang Islam? Orang Islam itu sukses. Orang Islam itu beruntung. Anda perhatikan bahwa orang Islam itu sukses. Orang Islam itu beruntung. Islamnya dia sudah beruntung dia dengan keislamannya. Tinggal dia berusaha lagi untuk mengerjakan ibadah, menuntut ilmu, mengamalkan amal soleh. Kemudian yang lain. Dia wajib di muka bumi ini untuk mencari maisha, usaha tetap jalan. Tapi dia Islam aja sudah sukses sebagai orang Islam. Perhatikan tuh. Kalau orang kafir gak sukses. Meskipun dia punya harta sebanyak-banyaknya, tidak sukses dia. Seandainya dikatakan oleh manusia dia sukses dunia, di akhirat sukses apa tidak? Tidak. Sukses yang hakiki, sukses yang sebenarnya, yaitu orang kalau dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga, dijauhkan dari api neraka, baru sukses. Yang melakukan demikian siapa? Allah dalam Al-Quran. Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 185. Setiap jiwa itu pasti akan mati. Pasti mati semua kita ini. Dan kalian akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat.
Barang siapa dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, maka dialah orang yang sukses. Itu yang kita cari sekarang ini. Ini yang sekarang kita belajar, kita nuntut, kita dakwakan, ini yang kita cari. Bagaimana supaya kita bisa sukses di akhirat dengan masuk sorga. Dijauhkan dari api neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kemudian lanjutkan Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Enggak ada kehidupan dunia, kehidupan yang menipu. Kita jangan tertipu dengan dunia. Sukses hanya semu, tidak ada hakikinya. Orang punya jabatan, kedudukan, harta yang banyak, rumah yang banyak, segala macam, itu semuanya semu, semuanya fata morgana, semuanya mata'ul ghurur. Kehidupan yang menipu semuanya itu. Kemudian yang kedua kata Nabi, warizqu apa-apaan? Orang Islam yang sukses, yang diberikan rezeki cukup. Cukup bukan berarti banyak, tidak. Dia sehari cuma dapat 5.000 cukup. Ada yang 10.000 dia cukup. Dia udah usaha dari pagi sampai sore, dapat segitu dia syukuri. Makanya dilanjutkan oleh Nabi, wa qanna'u ma'ata. Allah berikan dia qanaah. Qanaah, wa qanna'ahu Allah bima ata. Qanaah artinya puas dengan rezeki. Ini peringatan buat bapak dan ibu-ibu. Kalau suaminya udah berusaha mencari nafkah, dapat segitu, ya terima. Syukuri. Jangan dikufuri. Kalau kita syukur, ditambah nggak? Ditambah. La in syakartum, la azidannakum, wa la in kafartum, inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Kalau kufur, azab Allah sangat pedih. Syukuri. Qanaah, merasa puas dengan apa yang ada. Makanya kita qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada itu nikmat yang paling besar. Kita menjadi orang yang paling kaya apabila kita redho dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Perhatikan itu. Nabi bersabda SAW, wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Hendaklah kamu redho dengan rezeki yang Allah berikan kepada kamu, kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Makanya kita redho dan jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Kata Nabi, wai'as bima fi aidin nas takun ghaniyya. Hendaklah kamu putus asa dengan apa yang di tangan manusia, kamu jadi orang yang paling kaya. Jangan mengharap sesuatu dari manusia, jangan. Hati ini kalau kita bertawakal kepada Allah, enggak boleh condong mengharapkan sesuatu dari manusia, jangan. Jangan kita ingin diberikan sesuatu oleh manusia, jangan. Kita cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Selama kita cukup, Allah akan pasti berikan kecukupan, pasti. Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Pasti. Ini hadis Nabi. Kita wajib imani Quran dan Sunnah ini. Wajib kita imani dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Baru kita jadi orang yang paling kaya. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Nabi bersabda SAW, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi SAW, ketahuilah kemuliaan seorang mukmin, seorang muslim dengan dia bangun tengah malam, tahajud. Dia bangun tengah malam, doa kepada Allah, salat malam dia, doa kepada Allah, minta kepada Allah semua. Jangan keluhkan kepada manusia, keluhkan keluhan kita kepada Allah, jangan kepada manusia. Itu mulianya seorang mukmin. Dia bangun tengah malam. Kemudian kata Nabi, dan mulianya dia tidak mengharapkan sesuatu pada manusia. Nggak mengharapkan. Dia cukup dengan apa yang ada. Ini baru dia mulia. Jelas? Saya pikir cukup sampai di sini. Wassallallahu Nabi Muhammadin SAW wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.